Kalau kamu merasa yang demikian itu patut dan pantas, engkau seorang hamba yang diberi nur oleh Allah dalam hati engkau. Tapi kalau engkau setelah membaca kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Hidayatus Salikin merasa bahwa kitab ini mengurangkan semangatmu untuk berebut kepada tempat-tempat menjadi pemimpin, tempat-tempat menjadi qadhi dan sebagainya, kata Imam Al-Ghazali, jangan lagi lah baca kitab Ihya Ulumuddin. Kamu bergurulah kepada syaitan yang kononnya pandai mengajarkan engkau kebahagiaan. Maksudnya, kitab ini memang cocok untuk orang yang pergi ke negeri akhirat gitu. Kalau negeri akhirat menjadi tujuan hidupnya, cocok sekali Bidayatul Hidayah, cocok sekali Hidayatus Salikin. Tapi kalau tujuannya dalam hidup nak mencari pangkat, nak mencari kesombongan, nak mencari bermacam-macam kebahagiaan dunia yang melimpah ruah, rasanya kurang pas kitab ini dia belajar, dia bilang. Bukan bermakna orang yang belajar ilmu tasawuf ini orang itu tidak mau membangun dunia, tidak. Tapi kita membangun dunia biar berperhitungan, supaya kita terjamin bahagia di negeri akhirat nanti. Kalau dunia kita bangunkan seelok manapun, secantik manapun, sehebat manapun, kalau itu berakhir dengan siksa dalam api neraka, apalah gunanya? Apalah gunanya hidup ini? Nah, jadi kalau kita baca kitab ini dengan teliti, kita akan merasa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan keahliannya menasihati kita dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang berkesan dalam hati kita. Kadang-kadang mencucur air mata kita bila kita menghayati kata-kata Al-Ghazali dalam kitab ini. Karena beliau sangat kasihan melihat masa depan kita. Kalau kita pegang dunia tapi tak sampai kepada kebahagiaan di akhirat, rugilah, kata Al-Ghazali. Nah, itu maksud beliau. Kalau sudah akhirat kita pegang, ya dunia ini insya Allah akan datang juga. Kalau terlepas pun dunia, bila akhirat sudah kita pegang, tak jadi masalah. Itu maksud beliau. Nah, jadi supaya kita ini benar-benar memahami bahwa dunia ini adalah fana dan akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Siapa demikian dalam hatinya memantapkan ilmunya, cocok kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Hidayatus Salikin. Jadi bagi kita orang yang awam, orang yang biasa, memadailah insyaallah kitab ini untuk menjadi pembimbing kepada kita dalam kehidupan kita seharian, sehingga insyaallah kita mampu menjadikan hidup yang cuma hanya sekali ini untuk benar-benar mengikuti bagaimana tatanan kehidupan Islam yang sempurna. Itulah yang akan kita baca pada beberapa hari yang akan datang ini insyaallah ta'ala. Sebenarnya malam ini saya pun tadi bercadang membaca sedikit daripada kitab ini sebagai permulaan, tapi mungkin karena waktu pun sudah terlalu lewat lah. Insyaallah diizinkan Allah besok jam 8.30 pagi kita akan mula membaca kitab ini, insyaallah daripada muqaddimahnya, supaya kita kenal dia punya asal usul kitab ini dan dijadikan kitab ini sebagai handbook kita, pegangan harian kita. Bagaimana sepatutnya kita mengisi waktu-waktu kita saban hari, ada petunjuknya dalam kitab ini. Ini sangat berharga kepada kita. Dan Al-Ghazali menasihati kita
dengan bahasa beliau yang lembut, lemah lembut, kasihan kepada kita. Memang kalau kita kosongkan hati ya, dengarkan perkataan Al-Ghazali betul-betul, pasti akan meneteskan air mata. Asalkan kita jangan hubbud dunia terlalu banyak dalam hati lebih duluan. Biar kosongkan hati kita. Kita mau dengar apa yang Al-Ghazali mau beri nasihat kepada kita, insya Allah. Karena itulah beliau dalam semua kitabnya, baik Bidayatul Hidayah, Mukhtasar Ihya, Minhajul Abidin, dan Ihya Ulumuddin, menasihati kita, betulkan niat kamu sebelum mengaji. Dia bermula dari situ. Niat apa? Kita datang ke sini niat apa? Untuk rame-rame aja, dapat rame-rame aja. Untuk apa? Untuk mencari ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para ulama. Apa ilmu yang fardu ain? Tauhid, fiqih, dan tasawuf. Dalam istilah hadis Nabawi, iman, Islam, dan ihsan. Iman itulah yang menjadi tauhid, ya. Islam itulah menjadi fiqih. Ihsan itulah yang menjadi tasawuf. Dengan niat kita nak mempelajari ilmu yang dikatakan fardu ain. Fardu ain itu 3 ilmu lah. Ilmu tauhid, fiqih, dan akhlak ataupun tasawuf. Kenapa dikatakan fardu ain ilmu itu? Karena wajib dipelajari untuk orang yang mau pergi ke surga. Kalau tauhid tak betul, tak akan masuk surga. Fikih tak betul, sembahyang tak sah pun tak masuk surga. Tauhid sudah betul, fikih pun betul, hati tak tertata, masih lagi dengan ujub, dengan riya dalam amal ibadah, pun rugi juga, tak akan beruntung. Jadi mesti dikumpulkan ketiga-tiga ilmu ini untuk menjaminkan kita selamat sampai ke surga. Nah, itu dia. Tauhidnya betul, jauh daripada fahaman Syiah, fahaman-fahaman yang menyeleweng, fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya betul, apa yang kita kerjakan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntutan fikih. Kemudian pula hati kita tertata, sehingga segala amal ibadah yang kita laksanakan benar-benar untuk mencari mardhatillah. Bila terkumpul 3 ini, insya Allah selamat kita, surga bagi kita. Nah, ketiga-tiga ilmu itu ada dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Memang itu judul dia. Jadi ilmu itu yang dibicarakan, ilmu yang fardu ain. Maksud fardu ain, wajib ke atas setiap mukallaf belajar ilmu ini dulu sebelum belajar ilmu yang lain-lain. تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم